Langsung aku mulai saja ya. Pembahasan soal resolusi pekan 5 terkait momentum dan impuls. Nah, kebanyakan soal-soal tentang tumbukan ya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama ini sebenarnya sederhana, hanya tumbukan dua massa saja ya. Tapi ini diberikan sedikit variasi. Jadi sekarang masanya nggak hanya satu, tapi ada 4 dan berjejer seperti ini ya. Jarak antar massa itu sama-sama L. Oke, mari kita jawab dari bagian A. Nah, eh, di sini kan ada dua jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan antara M besar dengan M kecil. Lalu tumbukan antara M kecil dengan M kecil ya, yang sama. Nah, untuk generalisir, di sini aku akan coba menganalisis kasus umum ya. Jadi analisis kasus yang lebih umum. Nah, kasus yang lebih umum ketika benda bermassa M1 ini bergerak menumbuk benda bermassa M2 dengan kecepatan katakan VI gini ya. Jadi yang analisis pertama adalah seperti ini dulu ya. Nanti baru untuk menjawab soal kita buat kondisi yang sesuai soal ya. Apakah MI-nya itu M besar atau M kecil atau sebaliknya. Oke. Nah, untuk kasus tumbukan berlaku hukum konservasi momentum ya, momentum linear. Nah, karena tumbukan ini tidak ada gaya luar ya. Jadi kalau tumbukan dia kan hanya ada gaya kontak antara benda. Jadi tidak ada gaya dorongan dari luar ya. Nah, kalau sistem yang seperti itu, maka konservasi momentum linearnya akan berlaku. Jadi momentum awal berarti kan M1 VI sama dengan kita misalkan kecepatan masing-masing ya M1 dan V1 ya. M1 itu V1 lalu yang M2 V2. Nah, ini persamaan pertama ya. Kemudian oh ya ini kurang ya. Ini tumbukan terjadi secara elastik ya. Karena di soal perhatikan bahwa nah awalnya tinjaunya secara elastik ya. Baru nanti di pertengahan atau di agak akhir kita pakai yang non elastik. Nah, karena tumbukan elastik ya, maka berlaku konservasi energi. Nah, tapi konservasi energi itu persamaannya kan kuadrat ya, kan V kuadrat gitu ya. Nah, persamaan kuadrat itu ya relatif lebih susah ya nanti ya menyelesaikannya. Maka selain pakai konservasi energi yang lebih mudah adalah kita pakai koefisien restitusi sama dengan 1 ya. Nah, ini sifat tumbukan elastik ya. Kalau tumbukan elastik, koefisien restitusinya 1. Kalau tidak elastik ya, atau elastik sebagian itu E. E-nya itu antara 0 sampai 1. Atau kalau tumbukan tidak elastik sama sekali, E-nya nanti sama dengan 0. Nah, jadi definisi koefisien restitusi itu adalah negatif ya dari rasio kecepatan relatif setelah dan sebelum tumbukan. Nah, jadi sebelum tumbukan kita sebut V2 gini ya, kecepatan relatif gini ya. Nah, ini dibalik V1 min V2 boleh, asalkan yang di bawah nanti juga dibalik ya. Nah, setelah tumbukan kan V2 dan V1. Lalu sebelum tumbukan, V2 ini kan diam ya. Nah, ini M2 yang diam. Ini M2-nya diam ya. Kemudian VI ini miliknya
miliknya M1 kan ya. Nah, karena M2-nya diam, berarti sebelum tumbukan dia 0. Lalu untuk massa yang pertama, dia adalah VI ya, seperti ini. Nah, berarti kita dapat sama dengan ini yang di bawah itu minus kali minus jadi plus ya. Jadi ini sama dengan V2 min V1 per VI. Nah, kita masukkan koefisien restitusinya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan V2 min V1 per VI. Nah, atau kita dapat V2 sama dengan VI plus V1 ya. Nah, ini tadi kita sebut persamaan pertama. Nah, yang terakhir ini V2 sama dengan V1 VI plus V1 kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, kita sudah punya dua persamaan dan dua variabel. Berarti sudah cukup ya. Sekarang tinggal substitusi persamaan 2 ke 1. Nah, berarti kan persamaan satunya ini. Nah, V2-nya kita ganti ini ya. V2-nya berarti ini. Sekarang tinggal kita pisahkan ya. Yang mengandung VI dan mengandung V1. Misalkan yang VI itu di sebelah kiri. Jadi nanti ada M1 min M2 kalikan VI. Nah, sebelah kanan sama dengan M1 terus M2 kalikan V1. Nah, atau V1 sama dengan M1 min M2 dibagi M1 plus M2. Nah, ini semua dikalikan dengan VI. Oke, kita sudah dapat V1. Sekarang substitusi V1 ke persamaan salah satu ya. Persamaan 1 boleh, 2 boleh. Nah, yang lebih mudah tentu saja persamaan 2. Berarti persamaan 2 tadi V2-nya ini ya. V2-nya ini V1-nya kita masukkan jadi VI plus ini, atau kita simpulkan bahwa itu kalau disederhanakan ya V2 itu sama dengan nah nanti kan ini kali silang aja ya. Jadi nanti M1 plus M2 ditambah M1 min M2 per M1 plus M2 kali VI. Nah, nanti ada M2 min M2 itu 0. Lalu M1 plus M1 jadi 2M1 dibagi M1 plus M2. Ini dikalikan VI nya. Nah, kita sudah cari kondisi umum, kasus umumnya. Sekarang, nah, kecepatan bola M setelah menumbuk bola kedua, jadi tumbukan antara M besar dan M kecil ya. Nah, jadi untuk kasus A ini tumbukan M dengan M besar dengan M kecil ya. Maka di sini M1, perhatikan tadi M1 itu adalah massa yang bergerak ya, yang numbuk ya. Nah, yang numbuk itu kan berarti M besar. Lalu M2 itu yang awalnya diam. Nah, yang awalnya diam di sini adalah M kecil ya. Kecil. Lalu VI-nya adalah V0. Jadi ini dan VI itu adalah V0.
Berarti kita dapat kecepatan, ini ditanyakan kecepatan bola M. Nah, M besar ini karena M besar itu adalah M1, berarti Vm besar itu adalah V1. Nah, artinya di sini Vm besar itu sama dengan V1 tadi ini. Nah, M1-nya tadi kita ganti M besar ya. M2-nya kita ganti M kecil. Bawahnya juga sama. Nah, ini VI-nya kita ganti V0. Jadi sudah ketemu ya. Vm besarnya adalah ini. Oke. Selanjutnya adalah waktu ketika bola keempat mulai bergerak. Nah, perhatikan gerakan yang terjadi di sini ya. Kalau kita lihat gambar ini ya. Oke. Nah, selama gerakan dari sini ke sini ya, ataupun sini ke sini, dia tidak ada gesekannya, tidak ada gaya apapun, sehingga gerakan di sini adalah GLB semua atau gerak lurus beraturan. Nah, perhatikan jarak antara semua ini kan L ya. Sini juga L, ini juga L. Nah, ketika awal dia kan bergerak dengan V0. Nah, kemudian nanti waktu dari M besar ini sampai ke M2, M besar bola pertama sampai ke bola kedua, itu kan kita bisa GLB saja ya, ya V0 per L gitu ya. L per V0 untuk waktu ya. Nah, lalu setelah tumbukan, yang M kecil ini kan nanti kita akan cari kecepatannya, dia bergerak ke sini ya. Nah, sehingga nanti waktu 2 ke 3 sama L per Vm, lalu nanti di sini kecepatannya berapa, di sini nanti kita akan L per Vm juga. Nah, artinya tugas kita adalah mencari kira-kira Vm yang ini dan Vm yang ini ya. Nah, itu berapa? Ini kita sebut Vm2 ya. Kita sebut Vm2 yang Vm3. Oke, berarti tugas kita yang pertama tadi kecepatan dari M atau bola kedua setelah ditumbuk oleh M besar. Nah, jadi Vm yaitu Vm2 ya. Vm2 ini kan berarti kalau di persamaan yang ini tadi merupakan V2 ya, yang kita hitung ya. Artinya Vm2 itu sama dengan ini. Berarti M1-nya tadi M besar. Ini juga M besar. Nah, yang ini M kecil. Ini kali V0. Oke, selanjutnya kecepatan M bola ketiga setelah ditumbuk oleh M yang bola kedua. Nah, kalau tumbukan antara M kecil dan M kecil, berarti masanya sama ya. Tumbukan ini tumbukan terjadi antara dua benda, dua bola dengan massa yang sama. Nah, atau nanti M1 sama dengan M2 sama dengan M. Nah, kalau kita lihat persamaan ini V1, kalau M1 M2-nya sama, berarti V1-nya 0. Artinya ketika bola kedua ini numbuk bola ketiga, nah setelah numbuk bola kedua ini akan diam. Sedangkan untuk bola yang ketiga, kita akan lihat V2-nya
kalau ini M-nya sama, kan sama dengan VI ya. Artinya sama dengan kecepatan awal bola yang numbuk tadi. Berarti kalau tumbukan elastik dan masanya sama, pasti akan tuker-tukeran kecepatan ya. Artinya kalau M2-nya gerak V, nanti numbuk yang M3 ini masanya sama, M2-nya sekarang jadi diam dan M3-nya jadi gerak. Geraknya dengan kecepatan sama seperti kecepatan bola kedua yang awal tadi ya. Jadi itu kalau tumbukan elastik dan masanya sama. Berarti karena tukeran kecepatan ya. Artinya Vm3 itu sama dengan Vm2 nanti ya. Atau sama dengan ini. Oke, jadi kita sudah tahu ya Vm ini, Vm2 yang aku lingkarin 2 ini dan Vm3-nya berapa. Berarti sekarang kita bisa hitung ini ya, waktu hingga bola keempat mulai bergerak. Nah, T itu kita sebut T1 tambah T2 tambah T3. Nah, untuk T1 di sini apa? T1 berarti M besar ini ya, berarti L dibagi V0. Ini L dibagi V0. Nah, lalu yang T2 itu L dibagi ini ya, berarti sini ke sini kan butuh kecepatannya Vm2. Nanti yang T3 ya sama Vm3. Berarti di sini Vm2 ditambah L per V Vm3. Oke. Lalu di sini kita masukkan aja L per V0 itu tetap ya. Nah, berarti kan karena ini sama ya, Vm2 dan Vm3, jadi yang ini dan ini kan ya dua kalinya ya, kalau dijumlah dua kali L. Nah, Vm2 di sini kan ini ya, kalau kita balik jadi sepernya kan jadi 2 jadi V0 ya. Nah, ini ada faktor kebalikannya ya, M besar plus M kecil per M 2M besar. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Jadi L per V0 ditambah L per V0. Nah, ini kalikan faktor ini M besar plus M kecil per M besar. Nah, bisa disederhanakan lagi. Jadi, ini ya, L per V0. Ini kan jadi ini ya, L per V0 dikalikan 1 plus ini ya, M besar plus M kecil per M besar. Nah, yang di dalam kurung tuh kalau disederhanakan kan menjadi ini ya. Jadi 2M besar plus M kecil dibagi M besar. Nah, ini udah paling sederhana ya. Jadi, waktu yang diperlukan hingga bola keempat bergerak adalah ini. Oke, sekarang kita ke pertanyaan C. Nah, kecepatan bola keempat ketika mulai bergerak. Ini mudah saja ya, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa di sini kan kalau tumbukan yang masanya sama, mereka tukar-tukaran kecepatan. Berarti kan kalau di sini Vm2, nanti di sini juga Vm2, otomatis di sini juga Vm2 yang bola keempat ketika mulai bergerak. Nah, artinya kecepatan M bola keempat ya, itu sama Vm4 itu ya sama dengan Vm3
sama dengan PM2. Berarti ya langsung saja di sini PM4 itu sama dengan ini tadi ya. Mana ya? Nah, ini. Itu menjadi bagian C. Nah, sekarang bagian D. Lakukan hal yang sama seperti bagian C. Nah, antara M kecil dan M besar itu tetap M kecil dan M kecil itu tetap elastik ya, sehingga yang tumbukan sini nanti nggak usah kita hitung lagi. Tapi antara M besar dan M kecil itu ada koefisien restitusinya E. Nah, jadi M besar numbuk M kecil ini tidak elastik ya. Berarti persamaan yang persamaan duanya perlu kita ubah ya. Sekarang karena tumbukan tidak elastik ya, dengan koefisien restitusi itu E, maka tadi definisi E-nya adalah ini. Nah, sekarang persamaannya jadi ini ya. Di persamaan yang kita dapat nanti P2 itu sama dengan E kali VI ditambah P1. Nah, bedanya cuma di sini ya. Di depan VI itu ada E-nya. Jadi sekarang persamaannya ini sama 3. Nah, sekarang yang disubstitusi ke persamaan 1 adalah persamaan 3. Ingat, karena ini masih tumbukan tidak ada gaya luar ya. Jadi persamaan momentumnya ini masih tetap bisa ya. Hanya saja nanti yang nggak bisa itu yang persamaan 2-nya aja. Jadi persamaan satunya tetap bisa dipakai. Sekarang kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1 berarti ya. Persamaan 1 tadi ini. Nah, tadi V2-nya diganti ini ya. V2-nya ini. Nah, sekarang dirapikan yang ada VI-nya ke kiri. Jadi nanti M1 minus EM2 ini sama ini kali VI ya. Ini sama dengan M1 plus M2 dikalikan V1. So, kita dapat samping V1 itu sama dengan ini dibagi ini. Kalikan VI. Nah, sekarang seperti yang tadi ya, substitusi V1 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi, V2-nya ini. Nah, V1-nya masukkan ini ya. Nah, sekarang ini dirapikan. Kita keluarkan VI-nya. Jadi E ditambah faktor ini ya, yang ada massa-massanya. Oke. Nah, ini kalau dirapikan akan jadi V2 sama dengan kita lihat nanti ada EM1 tambah EM2
ditambah M1 dikurang EM2. Jadi yang EM2 nanti plus minus ya, hilang. Sisa E 1 plus E ya, 1 plus E kalikan M1. Nah, ini dibagi M1 plus M2. Nah, ini dikalikan VI. Oke, jadi kalau ada koefisien restitusi, termodifikasi dikit ya, ada faktor E-nya. Nanti silakan cek kalau elastik ya, E-nya sama dengan 1. Jadi nanti kembali ke yang pertama tadi. Atau kalau kasus yang tidak elastik ya, tidak elastik sama sekali, nanti E-nya itu sama dengan 0, silahkan nanti lihat kecepatannya berapa. Oke. Nah, berarti di sini kan yang kita perlukan adalah V2 ya. Karena V2 itu adalah kecepatan benda yang ditumbuk setelah tumbukan. Nanti kalau kita dapat V2 seperti tadi, V2 M, nanti V3M-nya sama, V4M-nya juga sama ya. Karena M dengan M kecil tetap elastik. Berarti sekarang kecepatan M bola kedua. Nah, berarti VM2 sama dengan ini tadi ya. Nah, M1-nya kita ganti M besar. M2-nya kita ganti M kecil. Nah, ini ganti V0. Dari sini kecepatan M bola keempat sama ya. Jadi seperti tadi. Nah, ini VM4 sama dengan VM2, VM3 sama dengan VM2. Nah, artinya kita dapat VM4 ini sama dengan ini. Oke, itu pembahasan soal nomor pertama. Silakan jika ada pertanyaan. Kamu mau nanya, Kak? Ya. Buat kan kalau tadi di soalnya ini ya tumbukannya elastik, berarti landing sempurna nggak sih, Kak? Iya, yang aku maksud Nah itu elastik kalau landing itu sempurna ini itu sempurna. tumbukannya jadinya dua bolanya jadi mantul dua-duanya atau satunya dong habis ditumbuk yang gerak gitu, Kak? Nah, kasus yang tadi ya, kalau habis tumbukan yang satu mantul satu diem, itu tumbukan elastis sempurna kalau masanya sama. Nah, seandainya masanya nggak sama, kita lihat ya, ini kan umum ya. Jadi yang V1, V2 di awal tadi ini sudah tumbukan yang landing sempurna. Dan pakai asumsi masanya nggak sama. Nah, kalau masanya nggak sama, kelihatan bahwa V1 nggak 0, V2 nggak 0 ya. Artinya mereka sama-sama bergerak habis tumbukan. Cuma kalau masanya pas sama, hanya salah satu yang gerak setelah tumbukan. Jadi yang ini tuh generalisasi dari massa seperti apapun ya. Kalau yang tadi kamu sebut terakhir itu satunya mantul satunya diem itu hanya kalau massanya sama. Gimana? Oke, makasih, Kak. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini soal momentum impuls tapi dikombinasikan dengan ya GLB ya atau dengan energi juga bisa. Karena ya kalau di UTS UAS soalnya itu udah bisa kombinasi ya. Jadi nggak hanya tumbukan tapi nanti bisa ada energi, bisa ada gaya, bisa ada kinematikanya juga. Jadi sistem kita seperti ini.
ini ada tiang, tingginya H. Lalu M besar ini diam di sini ya. Dan ketika ada peluru ditembak, ini kecepatannya ada, masanya ada, pelurunya itu menembus ya, menembus M besar ini secara horizontal gini ya. Jadi ya lurus gitu aja. Nah, kemudian karena setelah tumbukan nanti kan kalau kita pakai tadi ya momentum-momentum tadi, momentum restitusi tadi kan M besar ini kan jadi punya kecepatan ya setelah tumbukan. Nah, karena punya kecepatan horizontal, dia akan punya jarak horizontal ya yang ditempuh ketika sampai tanah. Di sini diketahui S-nya itu 25 meter dan nanti ya ini 3 pertanyaan ini kita bisa cari ya berapa. Oke, kita jawab dari yang A. Nah, seperti tadi di sini terjadi tumbukan antara M dengan M. Nah, apakah tumbukannya elastik? Tidak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan di soal. Jadi kita kalau nggak ada keterangan, jangan pakai elastik ya. Jangan langsung dipakai ya. Karena belum tentu. Dan nanti di akhir, kalau kalau ini dibaca pertanyaan yang C ya, kan ada energi kinetik yang terkonversi jadi panas. Artinya ada energi yang hilang jadi panas ya. Berarti tumbukan ini nanti ya bukan tumbukan yang elastis sempurna ya, elastik. Tapi kalau tumbukan, nah persamaan yang selalu bisa kita pakai itu konservasi momentum. Itu kalau tumbukan apapun pasti bisa ya. Nggak peduli tumbukannya jenis apa. Jadi kita bisa tinjau konservasi momentum linearnya. Berarti kan di sini M kali V0, M kalikan V0 ya. Nah, ini sama dengan M kalikan Vm kecil. Tadi ya, M kecil kali Vm kecil, lalu ditambah M besar kali Vm besar. Nah, di sini kan ditanya kecepatan bola dan peluru setelah tumbukan ya. Jadi nanti kalau kita udah tahu salah satu antara M kecil atau M besar, kita sudah tahu kecepatan yang lain ya. Kalau pakai persamaan momentum ini. Ini kita simpan dulu persamaan 1. Nah, di sini kan kita butuh informasi untuk mencari antara Vm kecil atau Vm besar ya. Nah, di sini kalau dibaca lagi soalnya ada informasi ini S. S ini kan dikasih ya 25 meter. Dari informasi S itu kita bisa tahu berapa kecepatan awal Vm besar. Nah, perhatikan setelah tumbukan M besar memiliki kecepatan arah horizontal. Nah, ingat materi kinematika yang pekan-pekan awal ya. Jadi M besar ini kan hanya gerak horizontal. Di arah X dia nggak ada percepatan GLB, di arah Y dia ada gravitasi ya. Nah, jadi kan gerakannya adalah gerak parabola. Tapi karena dia bentuknya seperti ini, dia kan hanya setengahnya parabola ya. Sehingga mengalami gerak setengah parabola. Oke, berarti setengah parabola karena ya kecepatan arah vertikalnya 0 ya. Dia cuma punya kecepatan arah horizontal. Oke. Nah, untuk gerak setengah parabola ini pertama persamaan gerak pada arah vertikal. Dari persamaan gerak pada arah vertikal kita bisa menentukan
waktu yang diperlukan hingga bola mencapai tanah. Nah, persamaannya kan Y sama dengan H minus setengah GT kuadrat. Ini gerak vertikal aja ya, kalau agak lupa dibaca-baca lagi. Karena dia pada arah vertikal tadi ya, nggak ada kecepatan awal. Jadi dia kalau kita lihat vertikal hanya seperti benda yang dijatuhkan, gitu aja. Nah, kita atur mencapai tanah, itu berarti kan Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0, 0 sama dengan ini. Jadi kita dapat T itu sama dengan akar 2H per G. Sehingga jarak horizontal yang ditempuh bola adalah ini ya, X. X-nya kan sama dengan S ya di sini. Ya kan sudah dikasih ya, S kecil itu X. S sama dengan V kali T ya, karena GLB. Jadi VM besar kalikan T. Nah, T-nya masukkan yang di atas itu kan jadi ini. Berarti kita dapat di sini VM besar itu bisa kita hitung ya, sama dengan S kali akar G per 2H. Berarti ini adalah VM ya. VM kita sudah dapat. Nah, ini silakan dihitung pakai kalkulator ya. Jadi kan S-nya itu berapa? 25 kali akar. G-nya itu 10 dibagi 2 kali H. H-nya berapa ini? 20 ya. Nah, 12,5 ya. Ini 12,5 meter. Nah, ini jangan bingung titik koma ya, karena aku untuk desimal terbiasa pakai titik ya, bukan pakai koma. Tapi kalau ngomong, kalau bacanya tetap pakai koma ya. Jadi ini aku bacanya 12,5, tapi aku nulisnya 12,5. Oke. Nah, dari VM besar ini kita bisa substitusi VM besar ke persamaan 1 ya, yang dari momentum tadi. Nah, persamaan 1 kan ini. Berarti kalau kita butuh VM kecilnya saja, nah ini kan sama dengan itu tinggal main aljabar aja ya. Nanti jadi V0 dikurangi M besar per M kecil berapa aja? V0 dikurangi M besar per M kecil kalikan VM besar. Nah, jadi bisa kita hitung ya. Tadi V0-nya itu 600 dikurangi M besarnya itu 0,5 dibagi M kecilnya itu 0,02 dikali 12,5. Jadi kita dapat VM kecil adalah 287,5 meter per second. Oke, jadi ini adalah kecepatan-kecepatan objek setelah tumbukan ya, M besar maupun M kecil. Sekarang bagian B.
jarak antara peluru dengan tiang ketika peluru mencapai tanah. Nah, ini kan sama aja jarak horizontal ketika peluru mencapai tanah. Berarti persamaannya sama. Pelurunya kan juga sama-sama gerak setengah parabola juga. Peluru juga mengalami gerak setengah parabola. Berarti jarak tempuh peluru ya. Sekarang katakan SM kecil itu ya VM kecil kalikan T. Nah, atau VM kecil kalikan T-nya tadi ini ya akar 2H/G. Ini tinggal hitung saja nilainya. Jadi 287,5 dikalikan akar 2 kali hanya berapa tadi? 20 per G-nya 10. Nah, ini 575 meter. Ya, cukup jauh ya. Ini setengah kilo pelurunya. Bandingkan dengan tadi yang bola ini cuma 25 meter. Nah, terakhir kita suruh menghitung berapa energi kinetik yang terkonversi jadi ketika peluru menembus bola. Nah, kita cek dulu energi awal. Jadi energi awal E0 itu kan sama dengan yang bergerak hanya peluru ya, setengah M kali V0 kuadrat. Nah, ini hitung nilainya. Setengah kali 0,02 kali 600 kuadrat. Nah, ini adalah 3600 Joule. Sekarang energi akhir, jadi E aksen ya, itu ada energi dari peluru ditambah energi dari bola, energi kinetik ya. Nah, ini hitung aja. Tadi setengah kali 0,02 kalikan PM kecil 287,5 kuadrat ditambah setengah kali 0,5 benar nggak tadi? Ya 0,5 kalikan 12,5 kuadrat. Ini sama dengan 865,625 Joule. Nah, dari sini kita lihat terdapat energi yang hilang sebesar, nah kita hanya cari besarnya aja ya. Besarnya berarti kan ya E0 kurangi E aksen. Nah, ini adalah sekitar 1600 dikurangi itu 2734,375 Joule. Nah, energi yang hilang ini kemana? Jadi di sini soalnya terkonversi jadi panas ya. Umumnya energi yang hilang itu emang paling sering konversi jadi panas. Tapi nggak hanya panas ya, bisa saja bunyi ya. Katakan ketika kita menumbukkan bola biliar ya, dua bola ditumbuk kan ada bunyi tak ya. Nah, bunyi itu kan energi. Jadi energi tumbukan itu terkonversi jadi bunyi ya. Dari situ kalau kita berandai-andai tumbukan yang elastik itu ada, maka tumbukan itu nggak ada suaranya ya, karena energinya nggak ada yang hilang. Tapi ya pada kenyataannya tumbukan yang benar-benar elastik tuh ya bisa dibilang nggak ada ya, nggak ada yang 100% elastik, itu nggak ada ya, pasti ada energi yang hilang. Jadi kembali ke sini, energi yang hilang ini terkonversi menjadi panas. Maka pertanyaannya tadi, persentase energi yang terkonversi jadi panas ya. Nah, persentase energi yang terkonversi menjadi panas. Nah, kalau
persentase yang terkonversi berarti kita perbandingannya dengan energi awal ya. Kan kalau kita ngomong sekian persen energi awal itu hilang jadi panas. Nah, jadi yang lebih masuk akal kalau kita bandingkan dengan N0 ya, bukan dengan E aksen. Jadi ini terhadap energi awal. Misalkan kita sebut apa ya, eta gini ya. Nah, berarti ini adalah delta E per E0 kali 100%. Nah, atau ini sama dengan, kita hitung pakai kalkulator aja ya. Jadi delta E per N0 kali 100. Nah, ini sekitar sekitar 75,95%. Jadi di kasus ini 75,95% energinya hilang jadi panas. Jadi ya nomor 2 ini ya nggak susah ya, walaupun kelihatan soalnya panjang tapi sebenarnya nggak begitu susah. Ada pertanyaan? Saya menanya, Ya. untuk kekalahan momentum itu, jadi momentum awal sama akhir tuh arahnya harus sama atau beda itu nggak apa-apa? Nah, untuk pertanyaan itu simpan untuk pertanyaan nomor 3 ya. Karena nomor 3 kita bakal lihat bagaimana kalau kasusnya ini ya, 2 dimensi seperti ini ya. Mana yang kita pakai, apakah X, Y, atau digabung. Nah, itu nanti kejawab di ketika kita bahas nomor 3 ya. Jadi simpan dulu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini tumbukan sama, tumbukan dua dimensi ya. Tapi tumbukannya elastik. Nah, kalau 2 dimensi masih elastik itu masih lumayan lah. Nah, tapi kalau yang 2 dimensi nanti ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Tidak semudah tumbukan yang 1 dimensi. Tadi kan nomor 1, 2 ini tumbukannya hanya 1 dimensi ya. Karena memang kecepatan awalnya hanya arah horizontal saja yang ini. Nggak ada yang arah vertikal kan ya. Begitu pula yang ini tadi ya. Dia cuma kecepatan arah horizontal, nggak ada arah vertikal. Nah, sekarang di soal ini yang tumbukan 2 dimensi, konsep yang perlu diperhatikan di tumbukan 2 dimensi pada tumbukan 2 dimensi. Nah, berlaku konservasi momentum pada tiap sumbu. Artinya di sumbu X dan sumbu Y itu berlaku, tapi harus dipisah ya. Nggak boleh jadi satu persamaan. Nah, di sini contohnya kita tinjau dulu konservasi momentum pada arah X ya. X itu arah yang searah P1 ya. Nah, ingat momentum itu besaran vektor. Jadi, kalau kita menguraikan momentum, itu sama seperti kita menguraikan gaya ataupun menguraikan kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Intinya semua yang vektor, cara menguraikannya ya, kalau yang gambar ini ya, P1 aksen, M kali P1 aksen itu kan momentum ya. Nah, kalau yang arah X-nya nanti tinggal kalikan cos theta 1, lalu yang arah Y sin theta 1. Jadi cukup begitu saja. Persis seperti gaya sekali lagi. Berarti kalau kita pakai yang arah X ya,
maka momentum awal itu kan M1 kali V1. Nah, kemudian setelah tumbukan, V1 itu sudut defleksinya atau perbelokan sudut terhadap arah horizontal kan θ1. Berarti kalau kita cari yang arah X, itu adalah M1 kalikan V1 aksen ya. Ini perlu kalikan cos θ1. Nah, ini yang arah X doang ini. Lalu yang arah X bagi benda 2 kan tinggal M2 V2 aksen kalikan cos. Nah, θ2 itu 45 derajat ya. Ini kita bisa sederhanakan. Yang pertama kita masukkan M2 sama dengan 3M1. Lalu cos 45-nya setengah K2. Berarti kan kalau ini aku tulis ulang. M2 itu 3M1. Nah, cos 45 ini setengah akar 2 ya. Atau 1 per akar 2. Sama aja. Dari sini ini kan ada M1 semua ya. Ini M1, ini M1, ini M1. Nah, M1-nya berarti kan bisa kita hilangkan ya. Dicoret ya, masing-masing ruas. Berarti kita akan dapat persamaan yang sederhana, yaitu samaannya jadi ini. Ini M1-nya hilang. Ini juga hilang. Ini juga hilang. Simpan ini sebagai persamaan pertama ya. Biar ringkas, ini 3-nya akar 2-nya aku pindah ke depan gini. Nah, ini lebih ringkas ya. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau yang arah Y ya, secara terpisah. Konservasi momentum ini momentum linear ya. Tapi sebenarnya kalau tulis momentum saja nggak apa ya. Kalau babnya belum bahas momentum sudut pada arah Y. Nah, di arah Y momentum awal 0 ya. Kenapa? Karena M1 ini kecepatannya hanya ke arah X. Otomatis momentumnya hanya ke arah X. Dia tidak punya komponen momentum yang arah Y. Atau kita tulis momentum awal 0. Nah, momentum akhir jadi mirip seperti ini ya. Mirip seperti ini. Hanya saja ini pakai sin. Lalu, nah berarti kan untuk V2 ini yang P arah Y dia kan ke bawah ya. Ya karena arah V2-nya kan nyerong ke kanan bawah. Berarti yang arah Y-nya bakal ke bawah. Artinya di sini minus ya karena berlawanan arah. Sekarang kalau kita sederhanakan, ini jadi 3 kali M1 seperti tadi. Ini cos 45 seperti tadi ya, setengah akar 2. Oh ya, ini cos per akar 2. Nah, kalau kita sederhanakan, kita akan dapat V1 aksen kalikan sin θ1. Nah, ini sama dengan ini ya. M1-nya ini bisa dihapus saja. Jadi ini kita simpan sebagai persamaan 2.
Nah, ini bedanya satu dimensi dan dua dimensi ya. Kalau satu dimensi nanti momentumnya hanya menghasilkan satu persamaan, kalau dua dimensi ada dua persamaan. Selanjutnya, perhatikan karena tumbukan elastik ya, maka berlaku konservasi energi. Nah, hanya saja kalau tumbukan satu dimensi, konservasi energi bisa diganti jadi koefisien restitusi. Tapi kalau dua dimensi, jangan pakai koefisien restitusi karena arahnya nggak jelas ya. Koefisien restitusi itu efektif kalau satu dimensi aja. Kalau dua dimensi, ini mau pakai arah mana kan nggak jelas ya. Apakah dipisah X dan Y-nya? Nggak. Harus jadi satu ya. Koefisien restitusi itu nggak ada arah X dan arah Y. Tapi harus jadi satu. Nah, kalau harus jadi satu, arahnya kemana kan bingung. Nah, daripada bingung, ya jangan pakai koefisien restitusi, tapi pakailah konservasi energi. Nah, konservasi energi berarti energi awal setengah M1 kali V1 kuadrat ini sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ya. Ditambah setengah M2 kalikan V2 aksen kuadrat. Nah, ini setengahnya kita bisa coret ya. Lalu masukkan seperti tadi, M2-nya adalah 3M1. Ini setengahnya hilang. Ini juga hilang. Ini juga hilang. Tapi jadi 3 kali M1. Nah, ini bisa disederhanakan lagi jadi V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah 3 V2 aksen kuadrat. Oke, jadi kita punya berapa variabel yang nggak tahu. Ada 3 ya, V1 aksen kita nggak tahu, V2 aksen nggak tahu, theta 1 juga nggak tahu ya. V1 ini kan di awal udah dikasih ya. Nah, jadi anggap aja kita tahu V1. Berarti ada 3 persamaan dan 3 variabel. Harusnya sudah cukup untuk menjawab soal ini ya, nyari theta 1-nya. Nah, sisanya ini hanya matematiknya aja ya, yang matematik persamaan. Kita coba bagaimana kita menyelesaikan 3 persamaan ini. Oke. Nah, solusinya adalah ini ya. Kita coba. Bentar. Jadi kita coba substitusi persamaan berapa ya? 2 ke 1. Nah, persamaan satunya ini lalu persamaan 2-nya V1 aksen V2 aksen itu sama dengan kita bisa ganti ya. V2 aksen itu kan V1 aksen kalikan sin theta 1. Nah, ini dikalikan dengan akar 2 per 3. Nah, atau di sini berarti V1 sama dengan V1 aksen dikalikan cos theta 1
plus sin theta 1. Oke, ini persamaan 4. Nah, di sini ada triknya ya. Triknya adalah ini, substitusi persamaan 2 dan 4 ke persamaan 3. Nah, kenapa? Lihat, dari persamaan 3, asalnya kan ini. Lalu V1 ini kita ganti dengan ini yang dikuadratkan ya. Ini jadi kuadrat. Ini V1 sin kuadrat. Nah, ini nanti juga kuadrat. Kemudian V2 aksen tadi ya, V2 aksen kita ganti menjadi yang dari persamaan 2. Artinya V2 aksen di sini menjadi ini. Nah, di sini kan nanti ini ada V1 aksen kuadrat, yang ini ya. Di sini ada V1 aksen kuadrat, di sini juga V1 aksen kuadrat. Jadi kita bisa coret ya, V1 aksen kuadrat di masing-masing ruas. Lalu kuadrat-kuadratnya kita buka semua, kita hitung. Berarti yang sebelah kiri jadi cos kuadrat dari theta 1 ditambah sin kuadrat dari theta 1 ditambah 2 kali cos theta 1 dikalikan sin theta 1. Nah, ini sama dengan, nah ini ingat kalau dicoret V1 kuadratnya jadi 1 ya, bukan 0. Kemudian ini ditambah, nah ini 3 dikalikan akar 2 kuadrat per 3. Ini kalau dikuadratin kan jadi 2/9 ya. Berarti di sini jadi 2/3 kalikan sin kuadrat theta 1. Nah, berarti kan sifat trigonometri bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan sama dengan 1. Nah, itu diingat-ingat ya. Berarti seperti ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1 ya. Dengan 1. Nah, berarti masing-masing ruas kita bisa kurangi 1 ya. Ini kan sama-sama ada 1 ya. Berarti satunya bisa hilang. Jadi lebih sederhana. Tinggal yang ini sama dengan ini ya. Oke, berarti kalau kita pisahkan ke masing-masing ruas ya. Ini kan 2 sin theta 1. Ini semua aku pindah ke kiri ya. Jadi ini ada cos theta 1 dikurangi 1/3 kalikan sin theta 1. Nah, ini bisa dijak sendiri ya. Atas sama bawah ini sama ya nanti jadinya. Berarti sin theta 1. Ya, udah sama ya. Berarti kan solusinya solusi pertama
itu adalah sin theta 1 sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0. Jadi antara yang sebelah sini atau sebelah sini yang sama dengan 0. Nah, yang sin theta 1 sama dengan 0 itu kan berarti theta 1-nya 0 ya, atau 80 ya. Nah, itu kan nggak sesuai ya. Di soal ini theta 1-nya nggak 0 ya. Berarti yang kita pakai adalah solusi yang kedua ini. Berarti yang kita pakai adalah yang ini ya. Karena yang ini tadi tidak sesuai dengan kasus yang kita tinjau. Tetanya kan nggak 0, theta 1-nya bukan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, berarti kan kita akan dapat tan theta 1 itu sama dengan sin per cos ya, sama dengan 3. Nah, artinya ya ini tinggal pakai kalkulator ya. Theta 1 sama dengan tan pangkat min 1 dari 3 atau arc tan 3 itu sama dengan 71, kira-kira 71,56 derajat. Oke, jadi di soal ini yang penting momentum energinya sih ya. Kalau yang penting yang perlu dipahami momentum X, momentum Y-nya, dan energinya. Kalau ini yang bawahnya ini, sisa ke bawah ini hanya matematikanya aja ya. Gimana kita memanipulasi persamaan supaya bisa cari theta 1. Oke, itu yang nomor 3. Ada pertanyaan? Tadi yang nanyakan tentang arah-arah di momentum linear dari soal ini apakah sudah bisa dipahami? Iya, bisa. Oke. Bahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ada dua balok ditempatkan di permukaan horizontal licin yang warna biru dan warna merah, lalu dihubungkan oleh pegas dan benang. Nah, diketahui massa balok biru itu 4 kilo, merah 3 kilo, pegasnya diketahui K-nya. Lalu ketika kondisi awal ya, sesuai gambar ini, yaitu pegasnya itu terkompresi ya. Artinya pegasnya ini kita tekan dulu, baru kita hubungkan dengan benang. Nah, benangnya ini bakal nahan pegasnya ya, ketika kondisi awal. Kemudian kalau benangnya ini dipotong ya, atau diputus, nanti kan nggak ada yang nahan pegasnya ya. Artinya sekarang pegasnya itu akan membuat kedua benda balok ini bergerak ya, dengan kecepatan tertentu. Di sini ditanya ketika pegas kembali ke panjang alami. Nah, pegas kembali ke panjang alami itu bermakna simpangan pegas 0 ya. Artinya energi potensial pegasnya 0 karena simpangannya 0. Oke, sekarang kita jawab. Nah, ini untuk mempermudah kita misalkan massa balok biru itu MB ya. Lalu massa balok merah itu MM. Kemudian konstanta pegas itu K, dan simpangan awal
adalah apa ya, D gini ya, bebas ya. Nah, perhatikan bahwa sistem ini tidak ada gesekan ya, artinya karena tidak ada gesekan ataupun gaya non konservatif lain, kita nggak ngasih gaya luar ya, kita nggak dorong salah satu balok, kita biarkan mereka gerak sendirinya. Dan gaya non konservatif lain, maka energi total sistem itu konstan ya, atau terkonservasi. Nah, berarti energi awal sama dengan energi akhir. Energi awal berasal dari energi potensial pegas ya, kan dia mengalami kompresi, jadi menyimpan energi potensial sebesar ini. Kemudian di akhir ya, di sini kan ditanya ketika balok kembali ke panjang alami ya, ketika balok kembali ke panjang alami, maka simpangan pegas 0 atau energi potensial pegas 0. Nah, berarti di sini sisa energi kinetik ya, setengah dari MB kali PB kuadrat, lalu ditambah setengah MM kali PM kuadrat. Atau setengahnya ini kita hilangkan ya, biar lebih ringkas. Hilang. Kita simpan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian, nah, kita kan suruh nyari VB dan PM ya. Tapi kalau dari persamaan satu aja itu kurang kan ya. Kita kurang persamaan. Nah, kita perlu memikirkan persamaan lain ya. Nah, yang kita bisa pakai adalah konsep tentang, sekali lagi, konservasi momentum. Nah, kenapa bisa pakai konservasi momentum? Karena ini ya, konservasi momentum itu berlaku atau bisa dipakai kalau tidak ada gaya eksternal, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, di sini kita kan membiarkan mereka bergerak sendirinya ya. Artinya gaya yang menggerakkan mereka itu gaya pegas di sini, dan gaya pegasnya itu aksi reaksi ya. Jadi kalau kita jumlahkan aksi reaksi, nanti totalnya kan 0. Atau gaya total sistem ini kan sama dengan 0. Nah, kalau gaya totalnya itu 0, nggak ada gaya luar, walaupun ini bukan kasus tumbukan, kita tetap bisa pakai konservasi momentum ya. Nah, jadi di sini momentum itu nggak hanya dengan tumbukan ya, bisa diperluas ke permasalahan fisis seperti ini ya, misalkan. Berarti sekali lagi kita pakai karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Nah, sistem kita harus jelas ya. Yang kita pisahkan dari luar itu adalah pegas dan masanya. Jadi sistem pegas atau sistem massa pegas. Maka berlaku konservasi momentum linear. Berarti momentum awal ketika baru aja diputus kan nggak ada yang bergerak ya. Nah, keduanya kecepatannya 0. Berarti 0 sama dengan, nah, MB kali VB ditambah MM kalikan PM. Oke, ini persamaan 2. Jadi karena dia ini 0 ya, maka VB dan VM itu pasti berlawanan arah ya. Cukup logis ya. Kalau kita putuskan benang kan pasti yang massa
kalau massa merahnya gerak ke kanan, yang massa biru gerak ke kiri ya. Itu cukup logis ya. Artinya sekarang kita bisa substitusi persamaan 2 ke 1. Nah, persamaan 1 ini misalkan kita nyari apa ya, PM besar dahulu ya, PM merah dulu. Nah, maka yang kita ganti kan berarti VB-nya ini. VB-nya ini kita perlu ganti menjadi ini ya. VB itu minus M merah per M biru kalikan PM ini kuadratin. Nah, ini dari persamaan 1 ya, yang ini. Berarti kan kalau di sini kita sederhanakan jadi KT kuadrat sama dengan nanti VM kuadratnya keluarkan dari kurung ya. Jadi nanti kan ada M ditambah MB kalikan M kuadrat per MB kuadrat. Nah, ini sama dengan kalau disederhanakan ini VM kuadrat dikalikan MM ya. Ini 1 plus M per MB. Nah, ini bisa dicek ya. Ini hanya nyederhanain aja. Yang atas dan bawah ini sama ya. Berarti kalau kita butuh VM kuadrat, tinggal pindah ruas saja. Kalau ini lebih bagus ditulis ini ya. Jadi MB plus MM per MB. Nah, VM kuadrat itu sama dengan KD kuadrat dikalikan MB per MM kalikan MB plus MM. Nah, jadi kita dapat VM nanti sama dengan D kali akar. Ini ya, sisa yang di dalam akar itu berarti K MB per MM kalikan MB plus MM. Nah, di sini kalau VM kuadrat sama dengan sekian, VM-nya kan bisa plus minus ya sebenarnya. Tapi kita anggap aja merah ini geraknya ke kanan. Saya gambar ini. Berarti kan ya ambil yang positif ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk VB-nya substitusi VM ke persamaan sama 2 ya, yang mudahnya. Berarti kan VB itu sama dengan ini ya tadi. Ini VB. Nah, nanti silakan ini disederhanakan ya. Ini akan jadi VB-nya sama dengan minus. Ini bentuknya mirip ini. Hanya saja nanti ini ditukar ya indeksnya. Yang atas jadi MM, yang bawah jadi MB. Ini bisa dicoba sendiri ya kalau ragu. Oke, berarti sudah dapat VM kecil dan VM dan VB-nya. Ini yang merah, ini yang biru. Nah, karena dikasih nilai-nilai numerik ya, sekarang masukkan nilai numerik. Berarti yang VM kecil itu adalah D itu 10 cm atau 0,1 dikali akar
K-nya tadi 500 ya. 500 dikali MB tadi, MB ini 4, lalu MM-nya itu 3, MB plus MM itu 7. Berarti kita dapat di sini VM sama dengan atau sekitar 0,998 meter per second. Dan untuk VB itu sama dengan minus MM tadi 3, MB-nya 4, kira-kira minus 0,73. Nah, ini mendekati ya, bukan sama dengan meter per second. Oke, jadi kita sudah temu kecepatan tiap balok ya, yang besar maupun yang kecil. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya ada pengaruh gaya gesek, jadi nanti gimana kalau misalnya ada pengaruh gaya gesek? Nah, kalau ada gaya gesek, kita nggak bisa pakai konservasi energi maupun konservasi momentumnya. Karena yang pertama, energinya ada gaya gesek ya, jadi energinya nggak sama ya awal dan akhir. Tapi itu sebenarnya bisa diakali pakai teori Mausa energi. Sedangkan untuk yang momentum ini yang repot ya. Nah, kalau nanti ada gaya gesek, maka lebih baik bukan pakai momentum ya, tapi tinjau gaya ya, pakai dinamika aja. Nah, itu kalau ada gaya gesek, kalau pakai gaya itu lebih 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 baik ya menurutku, lebih aman. Karena sebenarnya eh, soal ini kalau mau dikerjakan pakai gaya harusnya juga bisa ya. Tapi ini lebih cepat kalau pakai energi momentum. Jadi itu yang perlu ditekankan adalah eh, konservasi momentum hanya berlaku kalau nggak ada gaya luar ya, seperti gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, tinjau aja pakai konservasi konservasi sorry pakai gaya ya. Tapi nanti jadi agak repot juga sih kalau gaya. Jadi begitu. Gimana? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke soal terakhir ya. Nah, sekarang lebih ke impuls ya. Impuls momentum. Jadi kita dikasih grafik gaya total pada arah horizontal sebagai fungsi waktu pada benda yang diletakkan di atas permukaan horizontal licin. Nah, cari impuls yang diterima benda dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5. Sesuai grafik ya. Nah, kalau dulu di SMA ya, impuls, definisi impuls ya. Nah, kalau dulu di SMA ya, impuls itu kan sebetulnya apa ya? Iya, itu kan F kali delta T gini aja ya. Tapi ini penyederhanaan dari rumus aslinya ya. Rumus aslinya itu bentuknya integral. Jadi F itu integral dari T1 sampai T2, dari T1 sampai T2 dari F fungsi T dt. Nah,
Jadi impuls antara T1 hingga T2 itu definisi aslinya adalah ini ya, integral ft dt. Tapi kalau di sini diberikan grafik, maka ini di kalkulus 1 ya. Aku lupa udah sampainya atau belum. Kalau kita punya integral ft dt dari T1 sampai T2, maka definisi dari integral ini adalah luas permukaan, luas permukaan grafik, luas permukaan di bawah grafik ya, dari T1 hingga T2. Nah, ini lebih lengkapnya ada di kalkulus 1 ya, tentang kenapa ini sama dengan luas permukaan di bawah grafik. Jadi, impuls dari 0 sampai 5 sama aja kita hitung luas ini ya, luas di bawah grafik. Jadi nanti dari sini grafik yang merah ini ya, luas yang di bawahnya itu berapa? Atau sama aja kita hitung luas trapesium ya ini ya. Berarti I itu sama dengan luas trapesium ya. Karena grafiknya bentuknya trapesium. Berarti untuk luas trapesium itu kan sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar ya. Sisi sejajar itu yang ini 0 sampai 5 dan 2 sampai 3 ya. Jadi yang sisi sejajar itu panjangnya adalah 5 dan 1 ya. 5 itu dari 5 min 0, lalu yang 1 dari 3 min 2. Jadi sisi sejajarnya itu adalah 5 plus 1. Lalu untuk tinggi, berarti tinggi kan dari 0 ke 4 ini ya, yang sumbu Y-nya. Tinggi trapesium. Berarti sama dengan 4. Dari sini kita dapat impuls sama dengan 2 dikalikan 6 ya, atau 12. Nah, satuan impuls ya Newton kali second ya, karena F kali T. Jadi impuls total ini ya, dari 0 sampai 5 second. Misalkan ditanya 0 sampai 2, ya berarti luasnya tinggal ini ya, segitiga ini aja. Kalau 0 sampai 3, trapesium tapi cuma sebagiannya. Atau kalau interval sebarang, pokoknya luas grafiknya aja ya. Jadi dari 1 sampai 3 nanti bisa, 2 sampai 4 bisa, 3 sampai 5 bisa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ditanya kecepatan pada T sama dengan 3 sampai T sama dengan 5. Nah, untuk mengerjakan ini, kita pakai definisi relasi antara impuls dan momentum, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum ya. Nah, artinya I sama dengan delta P. Berarti impulsnya itu sama dengan, nah delta P berarti kan massa kali perubahan kecepatan ya. Karena MV aksen kurangi MV0 gitu ya. Jadi M kalikan V aksen min V0. Nah, nanti untuk dapat V aksen ya, berarti kan tinggal V0 ditambah I per M. Nah, ini V aksennya. Secara umum seperti ini. Sekarang ditanya T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 ya. Nah, untuk T sama dengan 3, berarti kan kita perlu cari impuls total dari 0 sampai T sama dengan 3. Nah, jadi trapesium yang sebagian ini aja, sebagian trapesium ini. Jadi untuk interval T sama dengan 0 hingga T sama dengan 3,
Ini second ya. I-nya, I katakan 0,3 gini ya. I 0 sampai 3. Nah, ini ya luas trapesium ya. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajar. Yang bawah ini 0/3 itu 3, yang atas 2/3 itu 1. Berarti 3 tambah 1. Lalu tingginya sama ya, tetap seperti yang bagian A tadi, 4. Berarti ini sama dengan 2 kali 4, 8 ns. Nah, dari situ maka P3 di T sama dengan 3 itu P di T sama dengan 0 ya. Ditambah I dari 0/3 per M. Nah, ini V0-nya berapa itu? 2. Ditambah I-nya itu 8 ya. Lalu M-nya tadi 2,5. Nah, ini sama dengan 5,2. Jadi ini kecepatan di T sama dengan 3. Lalu untuk interval, jadi kan sekarang saat 5 second ya. Jadi intervalnya kita naikkan jadi 0 sampai 5. Nah, impulsnya dari 0 sampai 5 kita kan sudah hitung ya. Yang ini tadi sama aja keseluruhan kan ya. Berarti ini sama dengan berapa nih? 12 ns. Berarti dengan cara yang sama, ini tinggal ganti indeks saja ya. Ini V5, jadi I0 sampai 5. Nah, I0 sampai 5 itu kan tadi 12 ya. Jadi sekarang jadi 6,8. Oke, itu kecepatannya. Dan yang terakhir, gaya rata-rata. Nah, kalau kita punya grafik ya, grafik seperti ini, maka ini definisi aja ya kalau belum tahu. Jadi definisi gaya rata-rata, kalau kita punya grafik f fungsi t seperti itu, maka f bar atau rata-rata itu sama dengan secara integral aslinya itu seperti ini. Jadi definisi gaya rata-rata antara T1 dan T2. Nah, ini integral ft dt dibagi T2 min T1 ya. Nah, ini bentuk aslinya seperti ini. Tapi karena yang bagian atas ya, yang integral itu kan sama aja luas ya, luas trapesium ya, kita sudah hitung. Jadi tadi 12 ns. Nah, lalu T2 min T1 itu kan berarti intervalnya ini ya, intervalnya 0 sampai 5. Berarti sekarang di sini T1-nya itu 0, lalu T2-nya adalah 5. Berarti yang bawah itu 5 kurangi 0, sama dengan 5 second. Nah, dari sini kita akan dapat gaya rata-rata ya sama dengan 12 bagi 5 itu 2,4 Newton. Oke, jadi ini yang nomor terakhir ya,
gampang ya. Ini cuma grafik-grafikan saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya sekian ya responsi hari ini. Sudah semua soal dibahas. Nanti ya pekan ini aku kasih itu juga sih ya, pembahasan soal kuis kemarin ya. Bentuknya rekaman video aja di YouTube. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.